Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dedi Alusrendra dengan NPM 1811010223, mahasiswa UIN Radinta Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas L semester 6. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran fikih dengan materi puasa dari dosen pengampu Umi Era Budianti, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah adik-adik kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan hari ini, di mana pada mata pelajaran fikih yang alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Alki hadir, Andika hadir, Amanda hadir, Burhan hadir, Denia hadir, Rohim hadir, Yusuf Bapak Yusuf ini ya. Bapak kenapa dia nih? Sakit. Oh sakit. Jadi nggak ada surat keterangannya dari Alfa ya. Nah, baik, untuk hari ini pembelajaran kita yaitu materinya tentang puasa. Minggu lalu kita sudah belajar tentang berkurban yang insya Allah adik-adik semua sudah mengerti dan bisa memahami materi berkurban tersebut. Kita langsung aja ya untuk materi pertama yaitu puasa. Kita puasa. Ada yang mengetahui apa itu puasa? Yang bisa ini? Yang bisa menjelaskan secara singkat aja tentang puasa? Cuci tangan siapa yang bisa? Ada nggak? Nggak ada yang bisa ya? Oke, baik ya, kita jelasin ya. Nah, jadi puasa itu ada secara istilah yaitu menahan atau mencegah. Itu secara istilah ya, secara istilah itu menahan dan mencegah. Jadi untuk sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi puasa itu secara bahasa yaitu mencegah atau menahan. Lalu dia secara istilahnya dia lebih rinci yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Kapan waktunya? Yaitu sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu di puasa ini disertai dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Lanjut ya. Bisa dipahami nggak? Siapa yang bisa ngulangi pengertian puasa? Secara singkat aja, bisa nggak? Ya. Gimana? Mencegah atau menahan diri. Mencegah untuk menahan diri. Ada lagi? Ada ya? Baik, lanjut ya. Syarat wajib puasa. Ada yang bisa menyebutkan salah satu syarat wajib puasa? Ya, Andika? Niat. Berniat. Ya, ada lagi? Balik. Nah, jadi syarat wajib puasa itu ada Islam. Tentu ya, untuk kita yang beragama Islam itu wajib untuk berpuasa. Tapi ditambah lagi yang poin kedua balik. Walaupun kita Islam tapi belum balik itu belum diwajibkan. Balik itu artinya kita sudah mencapai kedewasaan ya, untuk balik laki-laki maupun perempuan. Lalu berakal sehat. Jadi untuk kita ini yang berakal sehat yang sudah balik itu wajib untuk berpuasa. Yang selanjutnya itu mampu. Nah, untuk mampu ini kita puasa untuk melakukannya.
Jadi untuk orang sakit itu tidak diwajibkan karena ada hal-hal tertentu yang tidak mewajibkan karena dia tidak mampu dan lain-lain. Lalu suci dari haid dan nifas ini untuk kaum perempuan. Jadi kalau dia sedang menstruasi, sedang nifas itu bahkan diharamkan dia berpuasa. Lalu syarat sah puasa, ada yang bisa menyebutkan syarat sah puasa? Ada? Niat, gimana? Niat, ya. Jadi syarat sah puasa itu niat. Yang kedua Islam, yang ketiga tamyiz, yang keempatnya ya suci dari haid dan nifas. Lalu bukan pada hari-hari tertentu atau hari-hari yang diharamkan. Jadi berpuasa ini ada hari-hari yang diharamkan, nanti kita jelaskan. Untuk selanjutnya rukun puasa. Ada yang bisa menyebutkan rukun puasa? Niat. Ya, benar sekali. Jadi rukun puasa itu yang paling terpenting adalah niat. Niat itu ya kalau kita tentu ya kita dalam melakukan sesuatu itu pasti didasarkan niat, terutama puasa. Terus yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan, itu mulai dari terbit fajar tadi hingga terbenam. Banyak yang membatalkan puasa ini banyak. Nanti kita jelaskan juga. Ya untuk selanjutnya adik-adik kita membahas macam-macam puasa. Ada yang bisa menjelaskan nanti dikasih masker ini, kasih terus ya. Siapa yang bisa menjawab macam-macam puasa? Tunjuk tangan aja. Ya, saya Alvin. Oh, Rahim. Sana, Rahim, silakan. Ada puasa wajib, Ya, puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa hadam. kasih tepuk tangan dulu. Maskernya nih. Maskernya. Alhamdulillah. Ya, ada yang bisa menjelaskan puasa wajib? Siapa yang bisa menjelaskan pengertian puasa wajib? Tunjuk tangan. Puasa yang dihabiskan. Puasa yang diharuskan kurang spesifik, kurang jelas ya penjelasannya. Ya, Burhan. Bila puasa yang dijalankan dikarenakan berpahala, bila tidak menjalankan akan berdosa. Ya, contohnya bisa nggak? Contohnya? Contohnya puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Di situ? Udah ya? Ya. Ini maskernya, tapi juga. Alhamdulillah. Jadi dijelaskan ya puasa wajib itu benar sekali kata Burhan bahwasanya dilaksanakan ia mendapat pahala dan ditinggalkan ia mendapat dosa. Contohnya puasa Ramadan, puasa Nazar dan puasa kifarat. Nah puasa Ramadan ini sudah dekat ya, mungkin seminggu atau 1,5 minggu lagi kita akan menjalankan puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ada yang bisa membacakan, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah 123. Ada yang bisa membacakan? Saya Pak. Ya. Untuk Denia, silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya bacakan juga. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini dapat juga masalah. Ya, terima kasih ya saudari dunia. Ya benar ya, untuk puasa Ramadan ini dijelaskan dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Yang insya Allah akan kita jumpai beberapa minggu ke depan. Terus selanjutnya yaitu puasa sunnah. Jadi puasa sunnah ini ya apabila dia dilaksanakan ia mendapat pahala, jika ditinggalkan ia mendapat dosa. Puasa sunnah ini puasa Senin Kamis itu termasuk kepada puasa sunnah. Lalu puasa makruh yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Untuk selanjutnya terakhir yaitu puasa haram. Puasa haram ini dilaksanakan ia mendapat dosa, apabila ditinggalkan ia mendapat pahala. Jadi lebih baik untuk ditinggalkan. Untuk selanjutnya yaitu hal-hal yang makruh ketika berpuasa.
Ada yang bisa menyebutkan apa saja yang bisa menyebabkan puasa itu menjadi makruh? Ada? Berkata kasar. Ya, berkata kasar. Terus ada lagi? Ada lagi? Bertengkar. Bertengkar ya, sip. Ada lagi? Ada lagi banyak, kalau banyak yang membuat puasa ini makruh banyak. Marah. Ya, marah. Jadi yang membuat puasa ini makruh yaitu berkumur-kumur yang berlebihan. Jadi seandainya kita mau sholat ya, bukan ada kumur-kumur ya untuk hidup karena kita haus. Jadi secara berlebihan itu menyebabkan puasa kita makruh. Lalu menyikat gigi atau bersiwak. Habis itu mencuci makanan. Ini biasanya ibu-ibu atau perempuan ya. Kalau masak dia pasti dicicip kan. Jadi kalau kita berjalan puasa dan mencicipinya itu makruh ya. Walaupun tidak ditelan. Jadi biasanya kan dirasa aja kan atau lidah kan. Itu berarti makruh. Lalu memperbanyak tidur ketika berpuasa. Ini anak laki-laki biasanya. Karena dia merasa nggak tahan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore dia ini tidur. Berarti puasanya itu makruh. Bahkan diragukan karena dia sholat aja ditinggalkan sholat zuhur kan. Lalu berbekam atau disuntik. Jadi misal kita lagi sakit kan disuntik itu makruh puasanya. Kita sedang menjalankan ibadah puasa. Lalu hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang bisa menjelaskan ini terlaluan yang bisa menyebutkan membatalkan puasa. Ya. Makan dan minum. Ya jelas yang makan dan minum itu sudah jelas membatalkan puasa. Ada lagi? Muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Ya jadi makan dan minum secara sengaja ya ini membatalkannya. Misalnya kita makan tapi kita lupa bahwa kita berpuasa itu masih bisa. Tapi langsung kita tinggalkan. Begitu kita masih makan kita ingat langsung kita tinggalkan. Kalau kita lanjut ya batal puasanya. Jadi makan dan minum secara sengaja itu membatalkan puasa. Lalu murtad, tahu kan murtad gimana? Tahu kan? Ya murtad itu keluar dari agama Islam, itu membatalkan puasa. Lalu ini untuk suami istri bersetubuh, jadi bersetubuh atau berhubungan suami istri pada siang hari dalam berpuasa itu membatalkan puasa. Jadi nanti adik-adik kalau sudah punya istri atau suami dilarang untuk bersetubuh saat berpuasa atau berhubungan. Lalu bagi perempuan keluar darah haid atau nifas itu membatalkan puasa. Ini untuk laki-laki yaitu keluar air mani atau sperma atau mazi yang disengaja. Jadi kalau disengaja itu membatalkan. Lalu merubah niat puasa. Jadi kalau kita merubah niat puasa itu membatalkan puasa kita. Yang terakhir itu hilang akal karena mabuk atau pingsan dan gila. Jadi kalau kita hilang akal karena mabuk itu kita membatalkan. Ini biasanya laki-laki nih, karena dia pusing, ya ini sedang puasa ini mabuk. Habis itu yang terakhir kita masuk ke hikmah puasa. Ini hikmah puasa banyak ya hikmah puasa ini. Ada lagi yang bisa menyebutkan hikmah puasa? Ada yang perempuan gimana? Ada nggak? Ya hikmah puasa ini bagi orang-orang muslim, bagi kita, jadi hikmah puasa ini yang pertama yaitu membentuk manusia yang bertakwa. Jadi dengan kita menjalankan puasa, terutama bulan puasa Ramadan kan itu sebulan penuh kan ya, kita bisa membentuk diri kita menjadi diri bertakwa karena sering beribadah, banyak ibadah saat puasa bulan Ramadan. Lalu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu membina kejujuran dan kedisiplinan karena memang kan pada saat berpuasa itu kita dilarang untuk berbohong kan, jadi kita harus senantiasa jujur, harus senantiasa disiplin dengan beribadah. Lalu dapat memelihara kesehatan. Dengan berpuasa ini hikmahnya kita dapat memelihara kesehatan kita lebih baik. Lalu mengendalikan diri kita dari hawa nafsu, jelas ya, karena kan berpuasa itu sudah jelas pengertian itu mencegah atau menahan. Jadi banyak hawa nafsu kita makan, minum itu kita sudah kendalikan. Yang terakhir diampuni dosa-dosanya. Jadi kita kalau berpuasa, insya Allah dosa-dosa kita diampuni dengan ibadah-ibadah bila kita sholat segala macam kita lakukan juga. Oke baik, cukup ya materi kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita tutup kita ada evaluasi. Yaitu evaluasinya di sini sudah disediakan sekat silang. Bagi adik-adik bisa menjawab dua ya atau satu-satu boleh.
Di sini ada soalnya. Ini mau ditunjuk apa inisiatif aja? Ditunjuk apa inisiatif yang maju? Ditunjuk aja ya. Baik, ditunjuk aja. Ini bentuk evaluasi kita, apakah dia bisa melatih pemahaman materi kita atau tidak ya. Untuk yang pertama yang di belakang siapa namanya? Alkin ya. Pertama ya, ini setidaknya ada. Langsung diisi aja ya. Milih aja mau yang mendata dulu ya. Kita menjawab mendata. Ini persilakan. Dari mendata. Sudah nomor berapa? Nomor 8. Oke, silakan. Satu lagi. Nomor 5. Berfungsi untuk mensucikan harta. Nomor 5 mendatang ini. Nomor 5 mendatang. Untuk selanjutnya, nah ini yang cewek dulu ya. Ini nih yang depan ini siapa namanya? Amanda. Amanda dulu. Dua soal ya. Selanjutnya ini ya lagi. Tadi maaf lupa membacakan soalnya. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 mendatar apa menurun? Menurun ya. Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Apa itu? Tadarus. Ya, oke. Langsung aja nomor 4. Sholat sunnah yang berjumlah ganjil. Kesimpulan. Selanjutnya bulan. Bulan. Nih anak paling aktif ini bulan ini. Diapresiasi. Nomor berapa bulan? 10. Nomor 10. Syarat sahnya puasa. Niat. Ya, silakan diisi. Mantap juga. Benar sekali bulan ini. Lalu nomor berapa lagi? Nomor 5 ya. Nomor 1. Ya. Syarat wajib puasa. Balik. Ya. Terima kasih Burhan. Kasih tangan. Masih cukup semua ya. Siapa lagi yang belum? Oh, ini Andika dulu. Andika ini dia dari tadi. Andika ini depan. Semoga Andika nomor 5 menurun ya. Nomor 5 menurun. Yang wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan. Apa itu? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Nomor 7 menurun ya. Langsung aja nomor 7 menurun. Yang membatalkan puasa itu apa? Bukan. Dia ini diam-diam tapi timbal. Satu lagi yang terakhir ini nih, ini ya. Jadi nomor 9 data. Ini doa niat puasa. Nah itu sama wajib atau dari misalnya Ramadan hadis nilai kita. Apa itu? Ini untuk puasa Ramadan ya. Nilai puasa Ramadan.
Nomor berapa lagi yang belum? Nomor 6 menurun. Yang mengurangi skala puasa itu apa? 6 menurun. Bentar, saya langsung isi aja. Ini khusus denia ini 3 soal ya. Biar dia langsung ini. Ya, benar. Nomor 7 mendaftar itu sebutan untuk orang yang berhak menerima zakat itu apa? Apa? Oh itu salah ya, jadi mustahil. Ya, mustahil. Ini khusus buat dia ini 3 soal. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih adik-adik bisa memahami pembelajaran, kita bisa menjalankan evaluasi yang alhamdulillah hasilnya sangat bagus, bisa memahami dan bisa menjawab semua. Ada yang mau ditanyain nggak untuk masalah pembelajaran? Apakah cukup? Cukupkan ya. Terima kasih adik-adik semua sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran kita bisa menjadi bekal untuk adik-adik menjalankan ibadah puasa yang insya Allah akan kita jalankan beberapa minggu ke depan. Jadi semoga juga pembelajaran hari ini bisa nyangkut di pemikiran kita, bahwasanya yang membatalkan puasa itu apa, lalu rukun puasa itu apa. Karena puasa kalau tidak punya niat itu tidak sah. Jadi harus dibiasakan dengan niat. Lalu kita juga memberikan beberapa saran untuk adik-adik. Sekarang kan masih kelas SMP ya, masih menengah pertama. Untuk menuju dewasa itu adik-adik sangat kalau tidak kuat imannya akan terdapat pada menyelewengnya masa depan. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri. Jadi selagi masih muda, selagi masih SMP, masih belum dewasa, masih proses menuju dewasa, saran atau pesan dari kakak, adik-adik semua, jangan pernah meninggalkan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu akan menjadi bekal kita ke depannya. Bagaimana kehidupan kita terletak pada diri kita sendiri. Karena dari orang lain itu dari faktor luarnya. Jadi faktor kita yang paling penting menentukan masa depan kita yaitu diri kita sendiri. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Septiani dengan MPM 1811010101 Pendidikan Agama Islam kelas L semester 6. Di sini saya sudah membuat video praktikum pembelajaran fikih kelas 7 semester 1 materi azan dan iqamah dengan dosen pengampu Umi Era Budianti MPDI. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin? Ketua kelas? Silakan. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Bisa menjawab Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang
Ya, azan adalah memberitahu bahwa masuknya sholat fardu. Jadi siapa yang tahu pengertian iqamah? Tunjuk tangan. Iqamah adalah pertanda sholat berjamaah. Ya, iqamah adalah pertandaan bahwa sholat akan segera dimulai. Benar sekali. Sebenarnya di sini siapa yang tahu orang yang menurunkan azan disebut dengan siapa? Muadzin. Sedangkan orang yang mendengarkan azan disebut dengan siapa? Ya, benar sekali. Mustami. Nah, di situ kan ada sunah-sunah saat mendengarkan azan. Yang pertama sunahnya apa? Di situ ada apa sunah mendengarkan azan? Ya, benar sekali. Yang pertama itu kita mengikuti yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin ngomong kayak gini, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar dan seterusnya. Jika pada bacaan hayya ala shalah dan hayya ala falah kita menjawabnya apa? Ya Allah wala quwata illa billah. Benar sekali. Nah, yang kedua disunahkan untuk apa? Ya, disunahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan pelan, baik ya mengumandangkan azan maupun yang mendengarkannya. Sunah ketiga itu apa? Kamu sunah ketiganya apa? Ya, disunahkan untuk membaca doa sesudah azan. Kita itu memiliki kewajiban untuk mendengarkan azan, menjawab azan dan melaksanakan sholat. Jadi itu wajib. Sholat lima waktu itu harus kita kerjakan. Materi selanjutnya itu ada hukum azan ya. Hukum azan kamu apa? Hukum azan itu. Ya, hukum mengumandangkan azan itu menurut para jumhur ulama adalah sunnah muakkad, yaitu bagi laki-laki yang dikerjakan di masjid dalam melaksanakan sholat lima waktu dan sholat Jumat. Nah, hal yang diisyaratkan azan dan iqamah itu apa yang pertama? Sholat yang disyaratkan antara azan dan iqamah yaitu sholat lima waktu dan sholat Jumat. Ya. Jadi sholat yang diisyaratkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah itu adalah sholat lima waktu dan sholat Jumat. Terus yang kedua itu apa? Sebutin. Yang kedua. Salat yang disyaratkan bagi iqamah saja yang tidak diriwayatkan azan, yaitu salat yang dijamaah sebelumnya dan salat yang diqadha. Jadi hal yang berhubungan yang diisyaratkan iqamah saja, tidak diisyaratkan azan itu sholat apa tadi? Sholat jamaah dan sholat qadha. Jadi selanjutnya kamu sebutin yang ketiga apa? Ya, sholat yang disyaratkan memiliki
benar. Jadi yang terakhir itu ada materi tentang apa? Materi terakhir kita sunnah azan ya. Yang pertama sunnah azan. Kamu yang diam. Apa sunnah azan? Hendaknya melalui titik dari atas pusat dan kecil. Apa tadi muadzin? Muadzin suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua itu apa? Apa? Hendaknya berdiri menghadap kiblat. Yang ketiga, Menghadapkan wajah dan lehernya ke sebelah kanan Ya. mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke sebelah kiri mengucapkan hayya 'alas shalah. yang keempat, itu apa? Memasukkan dua jari ke dalam telinga. Yang terakhir, apa yang terakhir? Suaranya? Mengeraskan suaranya ketika azan. Untuk pada hari ini, Ibu ada game ya buat kalian. Ikuti instruksi Ibu ya. Jadi Ibu akan membagikan permen kepada kalian. Kalian suka ya salah satu. Yang kalian suka permennya yang diambil. Yang dapat permen cheese duduk sebelah sini. Kumpul. Yang dapat permen tamarin duduk sebelah sini. Yang dapat permen nanti tunggu, jangan bergerak dulu sebelum Ibu instruksi suruh bergerak. Yang dapat permen kopi di sini. Ayo kumpul. Mana? Ini kelompok apa? Cheese. Ini tamarin, ini kopi. Jadi Ibu ada game. Nanti ketua kelompoknya maju ke depan untuk menghafal yang Ibu kasih. Maju siapa? Perwakilan kelompoknya. Kalian ambil satu kertas. Pilih. Buka kertas kalian. Hafalin, Ibu kasih waktu 1 menit punya kawannya. Baca dalam hati ya, nggak boleh keras-keras, dihafalin. Bentar lagi Bu ambil kertasnya. 1, 2, 3. Ini. Tadi kan ketua kelompoknya sudah maju menghafal apa yang Ibu berikan kertas tadi. Jadi nanti yang belakang ini, yang ketua kelompok yang sudah menghafal kertas tadi itu membisikkan sama teman depannya ya. Bisikin nanti jangan kuat-kuat, kecil aja bisikinnya. Nanti kamu nyampein apa yang dibilang dia ke teman depannya. Jadi ikutin instruksi dari Ibu. 1, 2, 3, dimulai. Semua. Kalau semua buka semua. Jadi, kamu tadi apa yang disampaikan sama teman belakangnya? Kakak dan kakek orang
buku satu. Buku pasti itu. Buku pasti itu. Kamu dapat dari ini kayak gitu. Kamu dapat dari belakang apa? Bisa lupa. Kamu nyampain ke dia kukuku, tapi kamu lupa apa? Ini apa? Tadi yang kamu baca di depanmu, kaki kiri, kakakku, kakak tiri, kaku. Iya benar. Aku dia yang lupa. Dapat hadiah ya. Kelompok selanjutnya yaitu tikus lari ke kardus. Salah. Kamu dapat dari belakang apa? Akhir agak ini yang tepat.
azan, maju ke depan. Siapa yang koma? Maju. Nanti kalau di awal azan kita jawab ya. Kan kita kalau kita mendengar azan kita harus mendengarkan, menjawab dan melaksanakan sholat. Jadi sesudah azan dia praktekin azan, nanti kita baca doa sesudah azan. Mulai. Tangannya. Cara azan. Allahu Akbar. Jawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalian jawab juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba baca bareng-bareng yuk doa sesudah azan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang gede suaranya. Jadi wajib kalian ini menghafalkan doa sesudah azan di rumah ya. Minggu depan ibu akan tes kalian satu-satu untuk menghafalkan doa sesudah azan. Selanjutnya itu Komat. Komat. Ya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu La ilaha illallah. Yang tadi sudah dibagi, ini kelompok apa? Bisnis, tamarin, kopi. Ini ibu ada kuis. Siapa yang ibu ada pertanyaan? Siapa yang menunjuk kelompok yang duluan itu menjawab, nanti ibu kasih hadiah ini. Buat kelompok yang menang. Ibu kasih hadiah. Nanti kalian kalau seandainya ibu kasih pertanyaan, siapa yang menunjuk cepat itu yang ibu tunjuk berkelompok. Jadi kalau misalnya kelompok ini salah menjawab, nanti ibu open ke kelompok yang menunjuk kedua kalinya. Ibu
Soal yang selanjutnya yaitu apa ya soalnya? Saat kita mendengarkan azan, kita kan harus menjawab azan. Dalam lafal hayya 'alal falah dan hayya 'alal sholat, kita harus menjawab apa? Kopi duluan. Apa? Bila azim. Benar sekali. Kelompok kopi 20. Dua soal lagi ya. Selanjutnya yaitu sebutkan syarat azan dan iqamah. Ini duluan. Apa syarat azan? Jangan baca. Apa? Telah masuk waktu. Berbahasa Arab. Tidak bersakitan. Ya. Iqamahnya benar sekali. Kopi juga betul. Ini ya. Siapa yang benar? Ya. Salat yang tidak diisyaratkan azan. 1, 2, 3. Apa? Tidak, jangan yang itu. Apa? Sholat sunnah, sholat jenazah, sholat Yang diisyaratkan azan salat yang diisyaratkan azan dari komat 1, 2, 3. Salat apa? Ya, benar sekali. Jadi yang dapat hadiah yaitu kelompok ini tepuk tangan. Apa kesimpulannya tentang materi azan dan iqamah? Ya. Sedangkan iqamah adalah bertanda sholat akan segera dimulai. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang azan dan iqamah. Kita harus mendengarkan azan, menjawab azan dan melaksanakan sholat. Yang sudah ibu kasih tadi, kita jawab azannya sesuai dengan yang dilafalkan oleh muadzin, kecuali dalam lafal hayya 'alal sholat dan hayya 'alal falah itu kita menjawab apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang zikir dan doa. Kalian belajar ya di rumah baca materinya. Besok kita ulas materi tersebut. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang ibu sampaikan kepada kalian. Di videonya. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin. Berdoa selesai.
Oke, Ibu mau bertanya, liburan kemarin kalian mudik apa di rumah aja? Di rumah aja. Ya, di rumah aja ya, corona, jadi jangan kemana-mana dulu. Baik, karena kalian sudah libur panjang, kita sekarang udah naik kelas berapa? 12. Ya, udah kelas 12 ya. Sebentar lagi kalian memasuki jenjang ke perguruan tinggi. Kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau mau kerja langsung? Perguruan tinggi. Ke perguruan tinggi dulu ya. Jadi kalian harus tetap semangat ya mencari ilmu. Ya, baik anak-anak. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Sofi hadir. Lili hadir. Salma Hadir. Laila. Hadir. Oke, hari ini apa ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oh iya, Ulil ya? Ulil nggak masuk. Oke, nggak apa-apa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang khilafah. Ada yang tahu apa itu khilafah? Khilafah itu Ya, Sofia tahu. Siapa yang mau jawab? Ada yang tahu khilafah itu apa? Ya, Sofi. pemerintahannya. Oh, jadi ya benar. Khilafah adalah sistem pemerintahan. Terus ada yang tahu khalifah itu apa? Ya, sama. Khalifah itu adalah pemegang kekuasaan. Ya, benar sekali. Jadi, sebelumnya Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu ya, ada beberapa indikator keberhasilan yang kalian harus capai. Yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu pengertian khilafah secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian, kalian harus mengetahui apa saja dasar khilafah dan tujuannya. Lalu kalian juga harus mengetahui pengertian dan syarat-syarat menjadi seorang khalifah dan juga mampu menyebutkan bagaimana cara pengangkatan khalifah serta mampu menyebutkan hikmah dari khalifah. Nah, sekarang lanjut ke materi. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi khilafah ini menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu khalafah, yakhlifu, dan khilafatan yang artinya menggantikan. Terus sedangkan menurut istilah khilafah ini merupakan sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Nah, sistem pemerintahannya sendiri disebut khilafah, sedangkan pemegang kekuasaannya disebut khalifah. Sebutan lain khilafah ada juga yang menyebutnya dengan imamah ataupun imaroh. Ternyata seorang khalifah ini untuk memegang kekuasaan itu mempunyai syarat-syaratnya. Ada yang mau menyebutkan apa saja syarat-syarat menjadi seorang khalifah? Berpengetahuan luas, Ya. adil, kompeten, dan sehat jasmani dan rohani. Oke, jadi untuk menjadi seorang khalifah memiliki syarat-syarat yang tidak boleh asal tunjuk ya. Jadi yang pertama ada berpengetahuan luas, yang kedua adil. Adil di sini dimaksudkan adalah seorang kepala pemerintahannya itu harus bisa bersikap adil terhadap masyarakatnya. Contohnya tidak hanya asal pilih atau pilih kasih terhadap masyarakat satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada misalkan bantuan, si A dapat bantuan, si B juga harus dapat. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu kompeten. Dan juga yang terakhir ada sehat jasmani dan rohani. Coba Ibu ingin tanya, jika ada seseorang yang tidak berkompeten dan tidak sehat jasmani dan rohani, kira-kira bisa atau tidak menjadi seorang khalifah? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tidak memenuhi syarat.
Ya benar, jadi seseorang tersebut tidak bisa menjadi khalifah karena tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, kemudian lanjut ya, yaitu tujuan khilafah. Coba ibu mau tanya lagi nih, tujuan khilafah itu dibagi menjadi berapa sih? 2. Apa aja? Tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, jadi tujuan khilafah itu dibagi menjadi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Menurut secara umum, tujuan khilafah yaitu untuk memelihara agama dan mengatur terselenggaranya umat Islam agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan tujuan khilafah secara khusus yaitu yang pertama untuk menggantikan atau melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Terus untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, menjaga kestabilitasan negara serta membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan. Oke anak-anak, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Oke, sekarang ambil kertas masing-masing, tulis nama kelompok di atas kertas. Jangan lupa diberi nomor absen ya. Baik, untuk kelompok 1 silahkan tulis soalnya. Yang pertama, sebutkan apa saja dasar-dasar dari khilafah. Ibu ulangin ya. Yang pertama, sebutkan apa saja dasar-dasar dari khilafah. Kemudian soal nomor 2 untuk kelompok 1, sebutkan apa saja hukum membentuk khilafah. Dan untuk kelompok kedua, yaitu soal pertama, sebutkan bagaimana cara pengangkatan seorang khalifah. Sebutkan bagaimana cara pengangkatan seorang khalifah. Kemudian soal nomor 2 untuk kelompok 2, sebutkan apa yang kalian ketahui tentang hikmah dari khilafah. Ulangi, sebutkan apa yang kalian ketahui tentang hikmah dari khilafah. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 didiskusikan terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk diskusi. Oke, baik. Habis ya waktunya. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan kelompok 1 dibacakan hasil kelompok diskusinya. Sebutkan apa saja dasar-dasar khilafah. Dasar-dasar khilafah yaitu Keras ya, sebutin yang keras. tauhid, keadilan, kedaulatan rakyat, kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Sebutkan apa saja membentuk khilafah, yaitu ijma sahabat, menyempurnakan kewajiban, serta memenuhi janji Allah. Ya. Terus kelompok 2, silakan. Sebutkan bagaimana cara pengangkatan khalifah. Cara pengangkatan khalifah yaitu dipilih langsung oleh umat Islam, diusulkan oleh khalifah yang sedang menjabat.
dipilih melalui perwakilan atau ahlul halil wal akli dan dipilih oleh perwakilan sebagai umat Islam. Sebutkan apa yang kalian ketahui hikmah dari khilafah. Hikmah adanya khilafah yaitu bersatunya seluruh umat Islam dalam satu pemimpin dan pemerintahan, sehingga umat tidak tercerai-berai dan juga manusia dapat merubah dirinya menjadi seseorang yang lebih baik. Oke, udah pada bisa ya, udah pada paham berarti. Jadi cara pengangkatan khalifah yang pertama itu ada yang dipilih langsung oleh umat Islam. Yang kedua, diusulkan langsung oleh seorang khalifah yang sedang menjabat. Kemudian dipilih melalui perwakilan atau ahlul hali wal akdi. Yang keempat, dipilih oleh perwakilan sebagian besar umat Islam. Kemudian tadi ada dasar-dasar khilafah. Coba dibacakan lagi dasar-dasar khilafah. Itu Tauhid, keadilan, kedaulatan rakyat, kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Ya, jadi dasar-dasar khilafah tadi yang pertama ada tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Kemudian ada keadilan, kedaulatan rakyat, kejujuran, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab. Oke, cukup ya. Saya pikir kalian sudah paham semua materi tentang khilafah ini. Atau ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ya, tidak ada. Cukup paham ya. Jadi, dapat Ibu simpulkan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, sistem pemerintahan disebut dengan khilafah. Pemimpinnya disebut dengan khalifah. Terus, adapun tujuan khilafah secara umum dan secara khusus. Kemudian kita juga tadi sudah membahas tentang dasar-dasar dan hukum membentuk khilafah. Kemudian juga ada syarat menjadi seorang khilafah. Dan yang terakhir ada cara pengangkatan khalifah serta hikmah dari khilafah. Baiklah anak-anak, karena tidak ada lagi yang ingin kalian tanyakan, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu minta maaf ya apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.